Kami dari kelas STM 4302 kelompok 15. Saya Davol Kusmara. Di sini saya akan menjelaskan topologi dan cara menghitung subnetting. Nama saya Muhammad Yudi Pratama dengan NIM 11011194271 akan menemukan connectivity ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Tilatujani Mirdal dan saya akan memberikan demo dan penjelasan tentang MAC address table dan routing table. Untuk pertama-tama kita masuk ke bagian subnetting atau perhitungan subnet. Sebelum ke perhitungan subnet, kita harus tahu dulu VLSM itu apa. VLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Atau singkatnya, sebuah cara pengelolaan pengalamatan IP yang lebih terstruktur. Berikut perhitungan subnet mask. Kelompok kami mendapatkan set soal 3, yaitu A dengan jumlah host 64, B dengan 7 host, C dengan 30 host, D dengan 20 host. Selanjutnya kita harus mensortingkan data terlebih dahulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ketika sudah disorting, yaitu ada accounting dengan jumlah host 64, public relation dengan jumlah host 30, marketing dengan jumlah host 20, technical dengan jumlah host 7, gedung 1 dengan jumlah host 2, gedung 2 dengan jumlah host 2, web server dengan jumlah host 2. Setelah itu, langkah selanjutnya kita menentukan prefix di divisi accounting. Dengan adanya jumlah host yang dibutuhkan adalah 64, kita lihat di tabel jumlah host 64 masuk ke prefix apa. Ketika kita melihat tabel, ternyata jumlah host yang diminta itu masuk di prefix 25 karena di prefix 25 maksimalnya di 126 host. Jadi accounting berada di prefix /25 dengan network address 192.168.10.0. Kenapa titik 0? Karena di soal juga sudah diterterakan bahwa IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 di mana maksimal lossnya 254. Jadi network address 0 itu adalah awalan. Karena sudah di sorting, maka awalannya ialah untuk divisi accounting. Lalu setelah menentukan prefix, kita bisa menentukan subnet mask. Divisi accounting subnet masknya berada di 128. Nah, selanjutnya untuk menentukan broadcast, kita harus menentukan network address public relation terlebih dahulu. Cara menentukannya adalah prefix 25 untuk divisi accounting itu mempunyai address 128. Jadi yang tadinya awalannya adalah 0 ditambah 128 menjadi 128. Dan angka 128 itu untuk public relation. Setelah menentukan network address dari public relation, kita bisa menentukan broadcast untuk divisi accounting. Itu hasilnya 127. Kenapa 127? Itu caranya adalah network address dari public relation dengan jumlah 128 dikurang 1 dan mendapatkan hasil 127 di broadcast accounting. Lalu kita bisa mencari usable IP dari divisi accounting tersebut dengan rentan 1 sampai 126. Lanjut kita ke public relation untuk mencari subnet masknya. Subnet mask public relation berada di angka 224 berdasarkan letak prefix yaitu /27. Lalu setelah dapat subnet mask di public relation, kita mencari network address dari divisi marketing. Kenapa hasilnya 160? Karena 128 ditambah address dari prefix public relation. Address dari prefix public relation itu berjumlah 32. Jadi 128 dijumlahkan dengan 32 hasilnya 160.
Lalu setelah ketemu network address dari marketing, kita bisa menentukan broadcast public relation. Itu hasilnya 159. 159 dapat dari 160 dikurang 1. Habis itu public relation mempunyai usable IP di 129 sampai 158. Cara-cara tersebut bisa digunakan untuk mencari network address, broadcast, subnet mask, usable IP untuk selanjutnya. Jadi kita mendapatkan data-data tersebut dengan cara seperti tadi, dengan technical di network address 192, subnet masknya 240, berada di broadcast 207, usable IP dari technical ada 193 sampai 206. Untuk gedung 1 network address-nya di 208, subnet masknya 252, broadcast-nya 211, usable IP-nya 209 sampai 210. Gedung 2 network address-nya 212, subnet masknya 252, broadcast-nya 215, usable IP-nya 213 sampai 214. Untuk web server network address-nya 216, subnet masknya 252, broadcast-nya 219, usable IP-nya 217 sampai 218. Selanjutnya kita masuk ke section 2, yaitu tentang topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Nah, topologi tree adalah suatu topologi jaringan komputer di mana struktur merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Jadi untuk tugas besar Darkomdat ini kita menggunakan skema topologi tree atau topologi pohon. Nah, selanjutnya soal dari tugas besar kali ini itu ada sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke gedung yang berbeda. Di gedung 1 ada divisi akunting dan teknikal, di gedung 2 ada public relation dan marketing. Karena berdasarkan topologi tree, jadi topologi yang kita gunakan seperti ini, ada server, lalu dilanjutkan ada router sebagai penghubung router gedung 1 dan gedung 2. Di gedung 1 routernya menghubungkan switch di akunting dan switch di teknikal, lalu ke PC. Begitu juga di gedung 2, router menghubungkan switch di switch public relation dan marketing. Selanjutnya di section 3 masuk ke routing table. Nah, table routing atau routing table adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung maupun network yang tidak terhubung langsung. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencari suatu network. Nah, entry routing table-nya ada directly connected network. Itu entry ini akan muncul pada saat interface router diaktifkan dan dikonfigurasikan IP address. Entry directly connected akan memiliki label C. Terus ada static route. Entry ini adalah entry yang diisi manual oleh administrator jaringan, sehingga jika ada perubahan jaringan maka entry ini juga harus diubah secara manual. Nah, entry static route ini memiliki label S. Terus ada dynamic route. Entry ini adalah entry yang akan muncul karena hasil pertukaran informasi routing dari beberapa router. Pertukaran informasi routing akan menggunakan routing protokol. Entry ini tidak diisi secara manual oleh administrator jaringan karena jaringan hanya perlu mengaktifkan routing protokol dan network yang akan di routing. Nah, dynamic route ini memiliki label D3. Terus selanjutnya ada default route. Entry ini digunakan untuk menentukan kemana sebuah paket akan dikirimkan. Jika alamat tujuan dari paket tidak terdapat pada tabel routing, entry default routes ini bisa dikonfigurasikan secara manual. Nah,
default routes ini akan memiliki label S. Selanjutnya akan memasuki section 4, yaitu demo topologi yang telah kami buat. Di sini akan lakukan demo connectivity ping ke masing-masing gateway, kemudian ping antar gedung, dan ping ke web server. Di sini langsung saja akan mencoba ping ke divisi yang sama, misal dari accounting PC 0 ke PC 1. Di sini berhasil. Kemudian dari technical berhasil. Kemudian dari PC 4 ke PC 5 public relation berhasil. Dan dari divisi marketing juga berhasil. Yang berarti bahwa masing-masing divisi dapat saling berkomunikasi antar PC. Kemudian kita coba lakukan ping antar divisi yang berbeda dalam satu gedung yang sama. Dari PC 0 ke PC 2 technical. Berhasil. Kita coba lakukan sebaliknya dari technical ke penting. Berhasil, yang berarti bahwa antar divisi ini masing-masing dapat saling berkomunikasi dalam satu gedung yang sama. Kemudian kita coba dalam gedung 2 dari divisi public relation ke marketing. Di sini berhasil. Kemudian kita lakukan sebaliknya ke PC 5. Di sini berhasil. Sama seperti gedung 1, yang berarti bahwa gedung 2 ini dalam antar divisi ini dapat saling berkomunikasi. Kemudian kita coba lakukan ping antar gedung yang berbeda, yaitu dari PC 0 accounting misal ke gedung 2 divisi public relation. Di sini berhasil. Coba yang technical ke divisi marketing. Berhasil. Coba lakukan sebaliknya dari public relation gedung 2 ke gedung 1 divisi accounting. Berhasil. Kemudian kita coba lakukan dari divisi marketing ke technical. Berhasil. Yang berarti bahwa di sini antara gedung 1 dan gedung 2 masing-masing divisi dapat saling berkomunikasi walaupun berbeda gedung. Kemudian ping test dapat dilakukan dengan command prompt. Contohnya dengan PC 2 ini akan kita coba lakukan ping ke masing-masing divisi terlebih dahulu, yaitu dari PC 2 ke PC 3. Lalu dari PC 2 ke PC 1. Di sini berhasil mendapat balasan, yang berarti PC 2 dapat berkomunikasi dengan PC 1, yang berarti antar divisi ini dapat saling berkomunikasi walaupun dalam satu gedung yang sama. Kemudian kita coba lakukan ping dalam gedung yang berbeda. Misal dalam PC 2 divisi technical akan mencoba berkomunikasi ke divisi public relation. Sini berhasil, yang berarti PC 6 dapat berkomunikasi dengan PC 1 dengan gedung yang berbeda. Kemudian akan kita coba lakukan ping ke web server. Di sini kita coba pakai PC 2. Akan mencoba ping ke web server dengan sebagai berikut. Di sini berhasil, yang berarti bahwa web server dapat
berkomunikasi dengan visi 1 di divisi akunting pada gedung 1. Selanjutnya akan dilanjutkan ke demo dan penjelasan MAC address table. Baik, saya akan mendemokan tentang MAC address table di masing-masing switch. Yang pertama di switch accounting, divisi accounting. Kita masuk ke CLI dan mengetik enable, terus kita ketik show MAC address table, dan kita bisa melihat MAC address-nya. Tipenya dynamic karena switch sendiri yang memberikan MAC address table ini, bukan kita yang memasukkan. Fase Ethernet 1 dari PC 0, fase Ethernet 2/1 dari PC 1, dan fase Ethernet 0/1 dari router gedung 1. Yang kedua, switch dari divisi technical. Lakukan lagi hal yang sama seperti tadi. Kita dapat 3 MAC address karena kita sudah melakukan ping antar komputer. Tipenya dynamic dan ports-nya menandakan host-host tersebut. Selanjutnya switch di public relation, sama juga tipenya dynamic, dan fase Ethernet 1/1 itu dari PC 4, fase Ethernet 2/1 dari gedung selanjutnya. Kita lakukan lagi hal yang sama dan kita mendapat 3 MAC address dan tipenya sama juga dynamic. Ports-nya juga fase Ethernet 0/1 dari router gedung 2, fase Ethernet 1/1 dari PC 6, dan fase Ethernet 2/1 dari PC 7. Semua tipe MAC address-nya dynamic karena sekali lagi itu artinya MAC address tersebut diberikan oleh switch itu sendiri, bukan kita yang mengkonfigurasinya. Oke, saya akan menjelaskan tentang routing table di tiap router. Yang pertama di router gedung 1 atau router 0, kita masuk ke CLI dan mengetik enable, lalu kita ketik show IP route dan kita bisa lihat IP route-nya di sini. Pertama, C itu connected, S itu static. Nah, jadi kalau kita mau ke 10.0 itu sudah directly connected melalui fase Ethernet 0/0. Sedangkan kalau kita mau ke 10.92 sudah directly connected juga melalui fase Ethernet 1/0. Dan kalau kita mau ke 10.216 itu 10.208 itu sudah terkoneksi langsung melalui serial 2/0. Sedangkan sisanya itu via statik ya, yaitu 10.210. Jadi kalau kita mau ke 10.128, 10.160 dan 10.216 itu melewati statik, yaitu 192, 168, 110.210. Lanjut ke router gedung 2 atau router 2, kita ke CLI lagi, ketik enable dan show IP route.
di sini kita bisa lihat kalau kita mau ke 10.0 atau accounting, kita melalui static, IP static yaitu 10.214. Begitupun kalau kita mau ke technical 10.192. Sedangkan kalau kita mau ke 10.128 atau public relation, kita sudah terkoneksi langsung melalui fast Ethernet 0/0. Dan kalau kita mau ke 10.160 yaitu marketing, kita sudah terkoneksi langsung melalui fast Ethernet 1/0. Begitupun 10.212 kita sudah terkoneksi langsung melalui serial 3/0. Nah, kita lanjut lagi ke router 1. Nah, di sini kita lakukan lagi hal yang sama, enable show IP route. Nah, di sini ada 7 subnets. Kalau kita mau ke 10.0, kita melewati IP static yaitu 10.209. Begitupun kalau kita mau ke 10.192. Sedangkan kalau kita mau ke public relations 10.128, kita melalui IP static yaitu 10.213. Begitupun di 10.160 atau divisi marketing. Sedangkan kalau kita ingin ke 10.208, kita sudah terkoneksi langsung melalui serial 2/0. Dan kalau kita mau ke 10.212 juga terkoneksi langsung melalui serial 3/0. Dan kalau kita mau ke 10.216 atau web server, kita terkoneksi langsung juga melalui fast Ethernet 0/0. Jadi 10.208 ini router gedung 1, 10.212 ini router 2, 10.0 itu accounting, 10.192 itu technical, 10.128 itu public relation, dan 10.160 itu marketing, dan 10.216 itu web server. Sekian pembahasan tugas besar jaringan komunikasi data dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.